Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Ceramah seorang Habib yang menghina Gus Yakut, di mana beliau saat sekarang ini sedang menjabat sebagai Menteri Agama. Tetapi lagi-lagi Habib Ba'alwi yang dengan mulut kotornya, mulut caci makinya, ini kembali menghina tokoh NU yang sangat dihormati. Jika tikus-tikus itu sudah menguasai lumbung, maka tikusnya nggak bisa disingkirkan kecuali lumbungnya yang dibakar. Robitoh Alawiyahnya sendiri itu dibubarkan. Robitoh Alawiyah dibubarkan. Robitoh Alawiyah dibubarkan. Itu menghina itu Pak, dan itu bisa dituntut secara hukum. Ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa? Dan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Mengkafirkan orang, mendajalkan orang ini di sekitar pidato itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kelompok dajjal imat ini kita bisa dibiarkan, apalagi kelompok dajjal imat ini kira-kira dibiarkan. Tingkat tinggi itu maksudnya apa? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah akhirnya tetangganya dikafirkan. Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel baru saya, ZTV, yang channel yang kemarin Utri channel itu masih ada kendala ya untuk mengupload video-video yang biasanya saya upload. Sekarang saya bukan mengganti ya, ini channel baru saya yang kemarin tuh masih ada tapi masih ada kendala, masih dalam perbaikan gitu loh. Barusan saya menayangkan video-video cuplikan video ya tentang tanggapan-tanggapan yang menurut saya ya ke seorang Habib ini keluar dari apa ya? Ya tidak pantas lah untuk berbicara seperti itu gitu loh. Dan ini tanggapan dari Gus Malik. Barusan video dari tanggapan dari Gus Malik juga ada dari Gus Muafik, video barusan dan juga barusan ada yang menghina ketua MUI ya, Gus Yakut kalau tidak salah seperti itu. Habib ini yang menghina, ini gimana ini? Ya, ini saya akan tayangkan tanggapan Gus Malik ya. Saya akan tonton videonya. Bahwa ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab gitu. Nah, karena itu patut disayangkan dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar
kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum ya. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain, perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah ya, atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Ba'alawi, teman-teman Habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian mohon maaf mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Muhdor di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Muhdor. Ya, mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu. Yang saya kira itu tidak mendidik. Dan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Nah karena tingkat itu saya tinggi kira, ya. Tingkat tinggi ya. Apa shock terapi tingkat tinggi? Saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah makanya apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor, saya kira sama sekali tidak mendidik dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu. Ya, saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu. Ya. Yang ketiga menurut saya, Pak Yusuf Bar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Sayyid Qori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak. Kajian ilmiah itu sah, Pak. Dan hasil intelektual itu sah, Pak. Bukan provokasi. Nah, sementara kemudian saya nggak ngerti juga ya para muhibbin ini gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin saya kira ingatlah bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Siap hancurin Islam, siap hancurin Indonesia. Allahu Akbar. Siap hancurin Islam, siap hancurin Indonesia. Allahu Akbar. Siap hancurin Islam, siap hancurin Indonesia. Allahu Akbar. Siap tumpahkan darah. Siap tumpahkan darah.
Nanti di penjara gimana? Penjara. Nah, cuma di sini aja ngomong. Di penjara. Siap. Dibunuh. Ditembak. Ditembak. Tembak. Istri kalian jadi janda. Anak kalian jadi yatim. Siap. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh Muhyiddin? Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutan? Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf, ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak, yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini, Habib, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut bukan atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Menurut saya teman-teman Muhyiddin, umat Islam di Indonesia juga harus bijak, ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan, ya. Belum beberapa oknum Habib, ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa, Pak. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa, gitu kan? Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras, ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA atau Robitoh Alawiyah itu. Robitoh Alawiyah jangan diam saja melihat beberapa habaib yang pidatonya seperti itu. Terakhir kemarin itu ada orang atau yang mengaku habib yang menghina begitu kejamnya terhadap Menteri Agama kita, Gus Yakut. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Masa Menteri Agama kita dibilang iblis? Masa Menteri Agama kita dicaci, dihina seperti itu? Itu menghina itu, Pak. Dan itu bisa dituntut secara hukum. Ya, baik, Gus Malik, ini tentang video Gus Yakut ya, yang di pidato di Ciamis ini, kalau tidak salah ya.
Saya coba setel, sebetulnya ini pidato sudah lama ya. Kalau saya lihat itu sekitar 2022 ya. Berarti hampir 2 tahun yang lalu. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang menerima begitu saja statement atau ceramah-ceramah yang menurut saya bukan tidak hanya mendidik, Pak, tetapi juga menghina pemimpin-pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, menghina tokoh-tokoh kita. Makanya sekali lagi, tolong Robito Alawiyah sebagai organisasi yang punya otoritas untuk ngurusin. Oke ya, barusan beberapa video yang saya tayangkan. Pertama tadi tentang Habib, ceramahnya Habib yang oknum Habib yang menurut Gus Malik itu tidak mendidik kalau menceramah gitu loh. Dan arogansi yang didepankan gitu loh. Dan ada di dalam video barusan saya menayangkan itu penghinaan terhadap Gus Yakut gitu loh. Masa Gus Yakut dibilang iblis-iblis seperti itu, apa pantas orang-orang, apa pantas itu orang yang berbicara seperti itu? Mbok yo ngoco kan gitu. Lah, fenomena-fenomena seperti ini yang menurut saya bisa memecah belah umat gitu loh. Kok tentang tesis yang dicetuskan oleh Kiai Imad dibilang memecah belah. Hal-hal yang seperti ini itu harus dipikirkan juga, ceramah-ceramah yang seperti ini. Ini bukan tegas, tapi nyarang-lanyar kalau seperti ini gitu loh. Masa sih umat Kanjeng Nabi itu ya dicekoki hal-hal yang seperti ini gitu loh. Masuk pantas gitu loh. Gimana ke depannya ntar gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.